Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we start the second session of the assessment learning course. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi ini kita bisa memulai sesi kedua dari mata kuliah asesmen pembelajaran matematika. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi untuk semuanya, salam sejahtera. We start to discuss about mathematical ability or mathematical powers. Ada yang menyebutnya begitu. Ya, jadi first of all I want to explain a little bit about the project. Ya, jadi I call it project because we are going to do something in the school in group. Ya, jadi Anda akan mengerjakan sebuah project ya. Sebenarnya saya berharap nanti ada untuk authentic assessment satu lagi juga ada projectnya gitu. Tapi kita lihat nanti karena waktunya tinggal 2 minggu lagi. So project is developing instrument. It means that you design an instrument. Ya, tergantung pada tugasnya. Ada yang mendesain problem solving, ada yang mendesain mathematical communication, ada yang mathematical connection, mathematical representation. Nah, kemudian mathematical reasoning. Nah, untuk reasoning itu ada 3 group, I think 4 ya. Nah, jadi sebenarnya reasoning itu banyak levelnya. Nah, ada yang reasoning itu theoretically bisa nanti menggunakan indikator-indikator penalaran. Nah, tapi kalau ingin mengembangkan lebih lanjut ya ada namanya critical thinking dan creative thinking. Itu berbeda nanti indikatornya. Nah, jadi pertama ya today and Thursday we discuss about the theory. Tapi tidak perlu panjang-panjang ya. Anda yang mungkin nanti dalam kelompok berdiskusi ya try to find the theory, what is the problem solving. Nah, akan banyak ditemukan literature ya reference about problem solving. Nah, akan banyak juga ditemukan nanti indicators dari apa itu problem solving. For example, from Polya ya. Ada misalnya indicatorsnya itu memahami masalah, ya, merencanakan strategi pemecahan masalah, kemudian apalagi ya mengeksekusi the strategy, and at the end ya looking back atau mungkin checking ya the result. Checkingnya juga macam-macam caranya. Nah, misalnya itu ya. Nah, nanti you try to design or create a problems. Ya, yang problemnya materinya bagaimana? Materinya tentu yang sedang ada di sekolah. That's why ya I make a note ya. Jadi Anda sekarang sudah mulai minta informasi di sekolah atau juga di tempat di mana Anda nanti bisa try out your test atau try out your instrument. Nah, kemudian try to analyze the content. Ya, jadi artinya sekarang tanggal berapa? 25th of October. Nah, perkiraan Anda uji cobanya di dalam schedule kita itu 2 minggu paling lambat dari sekarang kan gitu ya, atau mungkin minggu depan. Berarti Anda harus tahu apa materinya yang bisa diuji cobakan di minggu tersebut begitu. Nah, itulah Anda buat problem solvingnya, mathematical communication dan sebagainya. Nah, jadi
The projects will take 1 month. I have 4 meeting. Ya, jadi Anda carilah waktu terbaik nanti untuk bisa uji coba ke sekolah. Nah, now the matter of the permit to enter the school, ya, apakah perlu surat izin atau tidak? Nah, I always encourage you kalau dapat tidak pakai surat-surat begitu ya. Artinya gunakanlah koneksi, mungkin saja guru Anda dulu di sekolah atau apa. Tapi in case they ask you for the letter, nah maka itu bisa disediakan dari prodi kita atau dari fakultas nanti memberikan surat izin untuk observasi dan izin untuk menguji cobakan tes. Nah, jadi setelah itu nanti ya you write a report. Reportnya apa? Reportnya yang mulai dari I'll give you later on the guidance to write a report. Tapi nanti reportnya itu ada a little bit about the background. Yeah, why this mathematical ability is important. Kenapa problem solving itu important? Kenapa reasoning itu penting? Ya, kenapa critical thinking itu penting? Nah, then you support your argument with some reference, ya, beberapa referensi yang mengatakan bahwa this mathematical ability is very important. Nah, kemudian ada teori tentang mathematical ability yang sampai kepada nanti indicators. Jadi you free, misalnya tadi ada problem solving sekian orang pendapat, ya, sekian buah pendapat tentang problem solving. Nah, you summarize or you choose by yourself in group, ya, which indicators that you are going to use. Indicators yang mana yang Anda gunakan. Nah, I hope that you not only copy the indicators dari senior yang sudah menulis skripsi tentang itu, ya. Hopefully that you also read ya, and write by yourself. Jadi I really encourage that you use the original source, ya, untuk mencari indicators itu. Nah, mana original source-nya itu seperti NCTM, from National Council of Teachers of Mathematics. Jadi Anda pergi aja ke websitenya NCTM itu. Jadi jangan dari skripsi ke skripsi Anda mencari itu, ya, supaya cepat saja gitu. Nah, sementara yang menulisnya yang asli itu tidak Anda lihat. Nah, jadi sebaiknya ya indicatorsnya dilihat dari NCTM, ya, atau referensi yang lain supaya original. Oke, jadi ada teori, ada indicators. Nah, nanti ada di bab 3-nya dari your report, you talk about the procedure. Mulai dari ini kita membahas teori, kemudian juga memvalidasi, ya. Kemarin ada yang bertanya memvalidasi validators, ya. Validators itu siapa? Saya kira kemarin dengan Miss Uli juga you talk about the valid and reliable instrument. Jadi quality instrument itu kan ada 2, ya. Yang pertama harus valid, and kedua reliable. Now, to get the instrument that are valid, ya, you need to validate, ya, memvalidasi itu kepada validator. Nah, kalau nanti you write the thesis, ya, your final project, nah, usually the validators are the lecturer. Jadi nanti kalau untuk skripsi Anda, validatorsnya bisa dosen, bisa guru, ya. Tapi sekarang for your project, validatorsnya Anda sendiri. Nah, yang ini kelompok ini menjadi validators yang lain. Jadi artinya Anda juga harus mengerti atau belajar tentang apa yang ditulis oleh teman lain. Kemudian Anda coba untuk memberikan komentar dan saran terhadap
instrumennya. Oke, kemudian procedure. Jadi you write the procedure, termasuk nanti prosedur Anda, bagaimana Anda mengurus izin, ya, terus ke sekolah sampai melaksanakan, sampai mengumpulkan data, sampai menganalisis, analyze the result. Nah, untuk analyze the result, ya, kemarin untuk tes kan sudah belajar juga dengan Miss Lee, ya, you need to analyze the test, ya, the test that we design, ada indeks kesukarannya, indeks daya pembedanya, kemudian juga reliability, ya, dari tes tersebut, ya. Nah, jadi you analyze nanti menggunakan rumus yang mana silahkan saja, yang penting ada referensi yang mendukung. Jadi itu reportnya nanti conclusionnya apa dari tes yang Anda kembangkan bersama-sama. Nah, besides that, yeah, I also will ask you individually, yeah, about you make a kind of reflection tentang peran Anda, tentang peran teman-teman Anda. Jadi Anda buat nanti semacam short jurnal, ya, jurnal yang pendek, ya, tentang bagaimana keterlibatan Anda dalam proyek ini, kontribusi apa yang nanti Anda yang sudah Anda lakukan, what bagaimana ritme, apa istilahnya, ya, dinamika kelompok Anda itu, apakah Anda merasa senang dengan dinamika kelompoknya atau bagaimana. So, yeah, about the effective thing, I will ask you, artinya masing-masing Anda akan menulis nanti, ya, untuk reportnya ini, tapi itu terpisah. Anda melakukan refleksi terhadap apa yang Anda sudah lakukan, termasuk mungkin, ya, what is the lesson learned that you got from the project. Apa yang Anda bisa pelajari, apa yang bisa Anda, ya, nanti akan I give the list of the point that you need to describe in your journal regarding your involvement, ya, keterlibatan Anda di dalam accomplish the project, dalam menyelesaikan project. Nah, jadi itu, ya, in general what I am going to say about the project. If you have any question or comment about it, ya, silakan. Sudah mengerti apa yang akan dilakukan? Sudah punya bayangan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Anda. Ya, Pak. Nanti kan instrumennya kita uji cobakan ke sekolah. Sedangkan kami dalam satu kelompok itu ada yang berbeda lokasi tempat tinggal, Pak. Misalnya saya di kampung, udah teman lain di Padang. Nah, itu gimana kami memilih sekolah tempat observasinya, Pak? Iya, oke. Even Anda, ya, it's you discuss in your group, ya. Jadi as I said before that ini karena saya kenapa mengencourage itu adalah informal saja, karena biasanya saya dulu jarang sekali untuk mengurus surat izin itu, ya. Tapi sekarang di antara amongst the 3 of you or 4 of you, ya, itu discuss, ya, yang mana sekolahnya yang paling available cuma untuk diuji coba. Jadi silahkan di salah satu dari Anda saja, gitu, ya. Atau mari kita sama-sama mencoba, boleh juga. Terus kita lihat nanti hasilnya. Because, ya, one thing that you need to prepare at the beginning, ini siswanya umumnya tidak terbiasa dengan bentuk soal-soal seperti problem solving, reasoning, ya, yang menuntut reasoning atau mathematical communication atau, nah, jadi sering ini hasil uji cobanya, ya, yang tidak memuaskan karena apa, siswa tidak berhasil menuntaskan jawaban yang Anda dari tes yang Anda berikan. Tapi kita harap tidak seperti itu semuanya. Ya, Anda jadi look at the possibility di mana yang paling mungkin untuk melakukan, atau mungkin Anda coba nanti kita apa saja, kita gabung saja hasilnya atau kita pilih salah satu yang lebih apa gitu. Nah, tapi tentu saja kalau sekali lagi kalau unit
from the campus, ya, you can get it. Bisa dibuatkan suratnya nanti secara kolektif saja. Jadi kolektifnya surat itu mohon izin kepada Bapak Ibu kepala sekolah yang apa, atau ada kadang-kadang ya kalau dapat janganlah sampai ke dinas betul mengurus surat izin itu, ya. Nah, jadi PDKT dengan sekolah atau dengan guru yang apa, Bu, saya minta tolong nih sambil membantu gurunya UH besok ini menguji cobakan tes ini gitu. Kalau dapat tentunya sekali lagi ya materinya yang sudah dipelajari, jangan yang belum dipelajari ya. Kalau belum dipelajari nanti tes Anda jelek semua. Jadi apa yang barusan dipelajari, nah ini kami tolong buatkan tugas atau UH-nya untuk problem solving seperti ini ya. Ya Anda? Baik Pak, terima kasih Pak. Okay, any other question? Pak, Nadia izin bertanya Pak. Ya silakan Nadia. Ya. Sebelumnya maaf Pak, Kak Nadia nggak bisa hidupin kamera karena jaringan. Nadia mau nanya Pak, kalau misalnya sekolahnya sama dengan kelompok lain itu boleh Pak? Tapi yang di tes itu beda. Nah, tentu saja boleh sepanjang sekolahnya dengan, jangan tentunya kelas yang sama begitu ya. Kalau kelas yang sama tentu you consume a lot of time untuk tes ini ya, guru yang sama terus dia berapa kali gitu. Kalau ada guru yang sama mungkin yang membantu Anda, mungkin yang untuk yang tes problem solvingnya di kelas A, nanti tes reasoningnya di kelas B, itu enggak apa-apa. Silakan ya Nadia. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? For the test or non-test, did you also try out something kemarin? Tidak. Oke, ya enggak apa-apa. Ya. Ada pertanyaan lain? Ya, sekali lagi, jadi as I said, bukan hanya gara-gara nanti Anda writing a journal, nanti ya, yang penting itu sebenarnya adalah ya collaboration, communication amongst you, ya bekerja sama kita, bersama-sama kita menyelesaikan ini, ya berdiskusi. Nah, kemudian meskipun ya berdiskusinya secara daring saja, kemudian juga ya itu bukan berarti katakan Anda tadi kalau gitu Anda rebutan pula supaya kontribusi saya banyak gitu, biar di tempat saya saja uji cobanya gitu. Sekarang persoalannya menemukan sekolah itu susah itu, pastinya karena Anda harus berusaha gitu. Jadi kerjasama saja di mana yang memungkinkan. Kalau memang semuanya Anda ingin mencobakan gitu, di tempat saya cobakan juga ya gitu. Silakan, nanti Anda mau gabung hasilnya atau mau memisahkan sendiri-sendiri hasilnya, tapi dalam satu report gitu. Uji coba di sekolah A gini hasilnya, uji coba di kelas B gitu. Nah, kalau latihan menghitung indeks daya pembeda, indeks kesukaran sudah kan ya? Sudah Pak. Sudah. Oke, ya, how to calculate the reliability juga. Oke, kalau tidak ada, coba kita ya, Anda hari ini coba present. Mungkin sudah ada yang mendapatkan teorinya kelompok 1 sampai berapa kemarin? 6 ya. Nah, silakan present paling lama 15 menit ya. Jadi tidak perlu lama-lama. Anda ini teori yang kami dapat, ini indicatorsnya. Nah, kemudian nanti you try to write the item. Kalau hari ini pun Anda sempat juga mencari contohnya untuk indicators ini, misalnya
communication ya. Misalnya the ability to use table or graph or apa begitu ya di dalam berkomunikasi secara matematis. Nah, maka Anda berikan contohnya soalnya, sajikanlah informasi berikut dalam bentuk tabel ataupun grafik begitu. Nah. Oke, silakan mulai kelompok 1. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak, PPT-nya? Sudah, ya, silakan. Ya, silakan dimulai. Ya, maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, we are from group 1 will be present about developing instruments to measure mathematical abilities in problem solving. The list of members, the first one is Uni Irma Zarlina Anora, second one is me, Indah Ramadhani Adita Putri, and the last is Niza Destria Safitri. And for the first material will be presented by Uni Irma. To Uni Irma, time is yours. Iya, thank you, Indah. Oke. The first itu ada background. One of the goals of mathematics learning is develop learners problem solving skill. Itu di mana salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah mengembangkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik. The next, problem-solving skills are a very important goal of mathematical learning that includes mathematical context as well as outside mathematics such as real life, science, and technology. Karena kemampuan pemecahan masalah ini merupakan tujuan yang sangat penting dari pembelajaran matematika yang meliputi konteks matematika maupun di luar matematika, seperti kehidupan nyata, yaitu ilmu dan teknologi. Classroom learning should not only focus on mastering materials to solve problems mathematically, but also relate how learners can recognize mathematical problems in their daily lives and how to solve those problems using the knowledge gained when learning in school. Nah, pembelajaran di kelas hendaknya tidak hanya menitik beratkan pada penugasan materi untuk penyelesaian masalah secara matematis, namun juga mengaitkan bagaimana peserta didik dapat mengenali permasalahan matematika dalam kehidupan kesehariannya, dan juga bagaimana memecahkan permasalahan tersebut menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh ketika pembelajaran di sekolah.
the next, problem solving in mathematics. Polya 1973 explains that problem solving is finding the meaning it seeks until it can finally be clearly understood. Solving a problem means finding a way to solve a problem, finding a way out of trouble, finding a way around obstacles. Achieving the desired goal with the right tools, problem solving is a high. Nah, Polya menjelaskan bahwa pemecahan masalah ialah menemukan makna yang dicari sampai akhirnya dapat dipahami dengan jelas. Memecahkan masalah ini berarti menemukan suatu cara menyelesaikan masalah tersebut, mencari jalan keluar dari kesulitan, menemukan cara di sekitar rintangan, mencapai tujuan yang diinginkan dengan alat yang sesuai, dan pemecahan masalah merupakan aktivitas mental yang tinggi. According to INAM, each step in solving a problem has different characteristic from one problem to another. Nah, menurut INAM, setiap langkah dalam memecahkan masalah memiliki karakteristik yang berbeda dari satu masalah ke masalah lainnya. There are several characteristics of problem solving in mathematics, namely, first, the right strategy is needed in solving the problem. The second, having knowledge is important in coming up with the wrong solution. Third, a skill level in problem solving that really affects the accuracy and suitability of the result obtained in solving problems. Fourth, problem solving is not based on the memory you have. The fifth, every problem has a unique strategy. The sixth, various approaches must be learned and understood to produce proper and expect problem solving. The seventh, knowledge and skills in applying mathematical concepts and principles that have been learned really help to solve problems. Nah, ada beberapa karakteristik dalam pemecahan masalah dalam matematika, yaitu yang pertama, strategi yang tepat diperlukan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, memiliki pengetahuan penting dalam menghasilkan solusi yang salah. Yang ketiga, tingkat keterampilan dalam pemecahan masalah yang benar-benar mempengaruhi akurasi dan kesesuaian hasil yang diperoleh dalam melakukan pemecahan masalah. Yang keempat, pemecahan masalah tidak didasarkan pada memori yang dimiliki. Yang kelima, setiap masalah memiliki strategi yang unik. Yang keenam, berbagai pendekatan harus dipelajari dan dipahami untuk menghasilkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai harapan. Yang ketujuh, pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep matematika dan prinsip-prinsip yang telah dipelajari benar-benar membantu untuk memecahkan masalah. Okay, thank you to Uni Irma. And the next material will be presented by me. The next material is about problem solving according to Polya. Polya describes several stages of problem solving along with the question used for each stage. First, understanding the problem. The first step is to understand the problem. The student is unlikely to be able to solve the problem properly if it doesn't understand the given problem. Nah, materi selanjutnya itu pemecahan masalah menurut Polya. Polya menjelaskan beberapa tahapan pemecahan masalah beserta pertanyaan yang digunakan untuk masing-masing tahapan. Yang pertama itu tahapan memahami masalah. Langkah pertama adalah memahami masalah. Siswa tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah dengan benar bila tidak memahami masalah yang diberikan.
Nah, jadi karena siswa harus bisa menunjukkan bagian-bagian prinsip dari masalah yang ditanyakan, yang diketahui, dan prasyaratnya. Guru bisa menanyakan melalui pertanyaan seperti apa yang ditanyakan, apa data yang diketahui, apa syaratnya, apa yang akan dibuktikan, dan pertanyaan lain dalam tahapan persiapan seperti apakah syaratnya sudah mencukupi. And the second step is plan. Second step is solution. Second step relies heavily on the student's experience in solving problems. Nah, tahapan yang kedua yaitu merencanakan pemecahan. Langkah kedua ini sangat bergantung pada pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. Pada umumnya, semakin bervariasi pengalaman mereka, ada kecenderungan siswa lebih kreatif dalam menyusun rencana pemecahan masalahnya. Nah, langkah awal untuk mengetahui ini, guru bisa bertanya kepada siswa dengan kalimat, apa kamu tahu suatu hubungan dengan masalah ini? Bisa juga melalui pertanyaan, bisakah kamu menyatakan kembali masalah itu? And the next step is solving problem according to plan. To think of a plan, understanding the idea of a solution is not easy. Teachers should ask students to check each step, asking if you are sure that the move is correct. Nah, tahapan yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah berencana. Untuk memikirkan sebuah rencana, mengerti sebuah gagasan, untuk penyelesaian tidaklah gampang. Guru harus meminta dengan tegas kepada siswa untuk memeriksa masing-masing langkah, dengan menanyakan, apakah kamu yakin kalau langkah itu benar? And the last step is recheck. A good student, when he has obtained a problem solution and worked on the answer neatly, he will re-examine the results obtained. Nah, langkah yang terakhir menurut Lia yaitu melakukan pengecekan kembali. Siswa yang baik ketika ia sudah memperoleh penyelesaian masalah dan menuliskan jawaban dengan rapi, ia akan memeriksa kembali hasil yang diperolehnya. Nah, guru bisa bertanya kepada siswa dengan pertanyaan, dapatkah kamu memeriksa hasilnya? Atau dapatkah kamu memeriksa argumentasinya? Oke, the next material present by Niza. Niza, time is yours. Okay, thank you, Indah. The next is the table about the step and indicators of Polias problem solving. Jadi ini adalah tabel dari langkah-langkah dan indikator dari pemecahan masalah Polia. The first steps is understanding the problem. The indicator is students determine what is known in the problem and what is us. Jadi dari langkah pertama itu memahami masalah. Indikatornya, siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. The second step, plan a solution. The indicator is identify appropriate problem solving strategies to solve the problem. Langkah yang kedua, itu merencanakan penyelesaian. Untuk indikatornya, mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Okay, the third step is solving problem according to plan. The indicator is implement the solution of the question in accordance with what has been planned. Langkah yang ketiga itu menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana. Nah, indikator kemampuan pemecahan masalahnya melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan. The last step is recheck. The indicator is checking whether the result obtained are in accordance with the provisions and there is no contradiction with what was asked. There are important empathy that can be used as guidelines in carrying out this step. Namely, first, match the result obtained with the question asked. The second, interpret the answer obtained. The third, identify there are other ways to get a solution to the problem. And the last, identify whether there are answer or other result
to fulfill. Jadi langkah yang keempat itu melakukan pengecekan kembali. Nah, indikatornya mengecek apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanyakan. Ada 4 hal penting yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan langkah tersebut, yaitu yang pertama, mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan. Yang kedua, menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi. Okay, that's all for me. I return to Indah. Okay, thank you, Tuniza. That's all our explanation from group 1. Maybe any question or suggestion? Yeah, any question for group 1? Okay, to time is yours. Okay, thank you, Indah and groups. I have a question about your topics. Can you give a sample, one example, please? Thank you. Oh, thank you, Agil. Ya, mungkin segera dijawab, kan sudah mungkin disiapkan contohnya. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Pada Niza, boleh di share screen Niza? Soal Word Indah bermasalah, Pak. Jadi nggak bisa buka file yang udah dibuat kemarin contoh dari problem solving-nya, Pak. Ya, silakan ya, ini agak cepat karena kita waktunya. Belum kelihatan ya, Anda? Susah pakai HP soalnya. Tadi udah kelihatan, Niza. Oke.
Nah, ini contoh dari problem solving yang kami temukan. Apakah kelihatan jelas? Terlalu kecil. Ya, soalnya share-nya pakai HP, Gil. Thank you, Lisa. Oke, maaf ya, Gil. Nanti Indah kirim langsung di grup ya, Gil. Nah, atau disampaikan saja Indah, bisa enggak? Ini contohnya. Ini minta contoh, Agil. Iya, Pak. Oke, enggak usah di-share tapi disampaikan begitu. Indah kirim di grup, ada yang bisa saya screen kan teman-teman? Mana yang dikirim? Ini apa yang dikirim Indah? Halo Indah. Ini kok hasil uji coba yang sudah selesai gitu. Iya, kemarin udah bagi tugas kan. Ternyata salah yang cari, Pak. Ya, ini cara ngitung kualitasnya, Pak. Berarti udah selesai uji proyeknya sekalian ini. Mana diuji coba, mana tesnya? Bagi tugas apa kemarin? Halo? Ini contoh instrumen yang udah selesai nih. Contoh instrumen yang didapat dari artikel yang orang yang udah melakukan penelitian, Pak. Jadi didapat contoh instrumen yang udah dia lakukan, gitu, Pak. Ya, enggak, sama sekali tidak ada, datanya juga tidak ada. Tapi jadi bukan ini yang, kenapa Anda ke sini berpikir tugasnya itu? Ini yang akan Anda kerjakan setelah Anda uji coba ke sekolah nanti, ya. What Agil ask, I think ini contoh problem solvingnya. Kemudian bagaimana memunculkan indikator itu, what kind of question that you ask, ya. Iya, sir. Kenapa Indah diam yang lain nih? Kenapa? Ya, jadi bukan ini yang dimaksud. Ada menggunakan Polia itu, ya, mana contoh problem solving yang diberikan. Ya, jadi ada questionnya, kemudian nanti mungkin sub questionnya adalah ya
misalnya tadi apa pertanyaan Anda? Ya, explain the problem using your own words. Ya, itu mungkin yang pertama. Atau what are you describe your understanding about the problem. What are you going to solve misalnya. Ya, itu untuk yang memunculkan indicators yang pertama. The second one apalagi what strategy, what concept that you are going to use to solve the problem. Ya, what strategy. Nah, kemudian yang the third, ya, cobalah jalankan, lakukanlah strategi tersebut. Nah, the last one apalagi how to check. How to check itu bisa macam-macam questionnya. Ya, misalnya bagaimana kita menceknya? Bagaimana Anda yakin bahwa jawaban ini sudah benar? Ya, atau gunakan strategi ini untuk mencek apakah jawaban Anda itu benar atau tidak. Jadi ada checking, ya, bukan perintah. Ceklah jawaban Anda, tidak seperti itu. Oke, coba di close saja ini apanya. Saya kira tadi contoh yang Anda harus sajikan, ya. Oke, ada lagi yang lain enggak? Bisa dipahami itu grup 1. Sudah berbagi tugaslah Anda mencari ini kemarin. Apa yang there's nothing related to itu belum kita. Artinya itu sudah Anda pelajari di bagian pertama kemarin, tinggal nanti digunakan. Nah, tentu ada hasilnya. Okay, a little bit more from me. Jadi artinya report Anda ya seperti yang dibuat tadi kan ada background-nya. Kenapa problem solving itu penting. Nah, cuman belum ada nampak rujukan, ya. Jadi semua statement Anda itu harus ada rujukan. Ya, pertama tadi problem solving is one of the main goal of learning mathematics. Itu kata siapa itu. Kemudian problem solving itu tidak hanya sekedar apa, gitu, tapi adalah juga mengenal problem in daily life misalnya. Itu siapa yang mengatakan. Jadi semua teori rujukannya yang belum nampak. Nah, one thing, ya itu yang tadi ya saya sebut, ini kelompok ini hanya langsung ke polia saja gitu. Harusnya tentu ada indicators dari yang lain-lain tadi, cari NCTM seperti apa, dari polia seperti apa, dari another expert seperti ini. Nah, dari sanalah you conclude nanti going to use these indicators. Kalau Anda buat nanti, ya. Nah, kalau dapat tentunya ya you also practice how to analyze. Bagaimana bedanya yang dari NCTM itu dengan si polia? Bagaimana bedanya dengan si Z misalnya, atau si X atau si Y gitu. Nah, dari sana baru nanti you conclude. Nah, kami akan nanti menggunakan indicators ini. Nah, itu yang belum nampak tadi dalam paparannya, ya, langsung menukik saja langsung ya gitu. Jadi artinya ya one of the goal of this task adalah untuk mencari referensi, ya, belajar menganalisis pendapat yang satu dengan pendapat yang lain sehingga nanti bisa Anda pilih yang mana yang menurut Anda cocok untuk diterapkan di sekolah. Oke, batasan ada yang senyum-senyum ketika saya cari tadi yang jangan hanya mengambil skripsi seniornya, terus ada yang tersenyumnya, berarti mereka tuh ngambil saja dari skripsi senior udah selesai gitu, ya. Oke, kita lanjut ke terima kasih kelompok 1, ya. We continue with the group 1, group 2, ya. Silakan. Baik, Pak.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2. We will present about developing instrument to measure mathematical abilities problem solving. Okay, the members of group 2 are Bifani Yusania, Nadia Zalfa, and Nur Fauziah Elisman. Okay, today we will present about theory of problem solving and indicators of problem solving. First is theory of problem solving. Wait a minute, grup 1 ya, kalau dapat ya, kalau yang sudah ada tadi sama dilewati saja ya. Nah, tapi kalau berbeda silakan ditampilkan ya. Ya Pak. According to Heriawan, problem solving method is a way of presenting lesson material by making problems as a starting point for discussion to be analyzed and synthesized in an effort to find solution or answer by students. Jadi menurut Heriawan, dan kawan-kawan, metode pemecahan masalah atau problem solving itu adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha mencari pemecahan atau jawaban oleh siswa. Problem solving can be interpreted as involvement in finding solution whose method are not known at the outset. In other words, to find solutions, students must assemble them based on their knowledge and thought process. They will often develop new understanding of mathematics. Jadi problem solving itu juga dapat diartikan sebagai keterlibatan dalam mencari solusi yang metodenya tidak diketahui di awal. Dengan kata lain, untuk menemukan solusi itu, siswa harus merangkainya berdasarkan pengetahuan mereka dan proses berpikir mereka, di mana mereka akan sering mengembangkan pemahaman baru pada matematika. Dan menurut NCTM, problem solving itu adalah hal yang utama yang diperlukan dalam kegiatan penemuan dan aplikasi yang harus terjalin di seluruh kurikulum matematika untuk menyediakan konteks belajar dan menerapkan ide. Nah, kalau menurut RMA, itu kemampuan masalah matematika itu ada berupa memahami masalah, terus merancang rencana penyelesaian, kemudian melaksanakan rencana penyelesaian, dan melihat kembali langkah penyelesaian. Okay, that's all from me. The next material will be presented by Fanny. To Fanny, time is yours. Maaf, sepertinya Fanny laptopnya lagi mati, Pak, teman-teman. Fanny dia lagi mencoba masuk ulang, Pak. Laptopnya tadi mati, Pak. Nah, ada. Okay, the next will be continued by Fanny. To Fanny, time is yours. Thank you, Nadia. Selanjutnya, based on the various expert opinions, mathematical problem solving is a process in solving unsolved problems in mathematics.
where the solution requires high-level thinking, but the problem is still affordable for students thinking. Jadi berdasarkan dari berbagai pendapat yang telah disebutkan Nadia tadi, maka pemecahan masalah matematis adalah suatu proses dalam menyelesaikan masalah tidak biasa pada matematika, di mana dalam penyelesaiannya perlu berpikir tingkat tinggi, tetapi masalah tersebut masih terjangkau oleh pemikiran siswa. Selanjutnya, in Polya's opinion, there are 4 components in problem-solving ability, namely understanding the problem, making plans, carrying out plans, and taking back. Jadi, menurut pendapat Polya, terdapat 4 komponen dalam pemecahan masalah, yaitu memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan perencanaan, dan mengecek kembali. Selanjutnya, ada characteristic of problem solving. Jadi ada 3 karakteristik problem solving. Yang pertama, the problem solving method is a series of learning activities, which mean that in the implementation of problem solving, there are a number of activities that must be carried out by student. Jadi dalam metode problem solving merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran yang artinya dalam implementasi problem solving ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Seperti yang telah disebutkan oleh Polya tadi, ada beberapa komponen yang harus ada dalam problem solving, di mana kita harus memahami masalahnya, selanjutnya membuat perencanaan, dan melaksanakan perencanaan tersebut. Yang kedua, learning activities are directed at solving problems, which in this case place the problem as the key to the learning process. Jadi yang kedua, karakteristiknya, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah, di mana dalam hal ini menempatkan masalah sebagai kunci dan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, problem solving is done by using a scientific thinking approach. Jadi pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara alamiah. Jadi dalam hal ini, karakteristik problem solving itu dibagi menjadi 3 bagian. Terima kasih, dikembalikan kepada Nadia. Okay, thank you, Bifani. The next will be continued by Fauzia. To Fauzia, time is yours. Oke, selanjutnya yaitu indicator of problem solving. The problem solving indicators according to Polya are the first, understanding. Students must understand the condition of the problem or problem that exists in question, such as A, what data or information can be found from the question, B, what is the essence of the problem that requires solving, C, other formulas, pictures, graph, or special sign in the problem, and the fourth, other important condition that need to be considered in the problem. Nah, yang pertama yaitu memahami. Siswa harus memahami kondisi soal atau masalah yang ada pada soal, seperti data atau informasi apa yang dapat diketahui dari soal, apa inti permasalahan dari soal yang memerlukan pemecahan, apakah ada dalam soal itu rumus-rumus, gambar, grafik, atau tanda-tanda khusus, dan yang terakhir, apakah ada syarat-syarat penting yang perlu diperhatikan dalam soal. And the second is planning for completion. A, students must be able to think about what steps are important and mutually supportive to be able to solve the problems they face. B, students must look for concepts or theories that support each other and look for the formulas needed. Nah, yang selanjutnya merencanakan penyelesaian. Siswa harus dapat memikirkan langkah-langkah apa saja yang penting dan saling menunjang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Dan juga siswa harus mencari konsep-konsep atau teori-teori yang saling menunjang dan mencari rumus-rumus yang diperlukan. Nah, yang selanjutnya menyelesaikan masalah. Indikatornya yaitu siswa telah siap melakukan perhitungan dengan segala macam data yang diperlukan, termasuk konsep dan rumus atau persamaan yang sesuai. Selanjutnya,
siswa diberikan arahan atau masukan agar dapat menyelesaikan masalah. Yang ketiga, siswa dapat mencari sumber referensi lain sebagai acuan sekaligus untuk menumbuhkan motivasi belajar. Nah, indikator yang terakhir yaitu memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Indikatornya yaitu siswa dapat memeriksa kembali jawaban yang telah diperoleh dengan menggunakan cara atau langkah yang benar. Yang kedua, siswa membuat laporan dan kesimpulan akhir ketika sudah berhasil menyelesaikan masalah. Yang ketiga, setiap kelompok mempresentasikan hasil belajarnya di depan kelas untuk berbagi pengetahuan dengan kelompok lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, thank you Fauzia. Mungkin Fani bisa share contoh instrumennya, Van? Maaf, Nat, maksudnya contoh soal dari problem solving itu, teman-teman. Jadi ini dilihat ada contoh-contoh soal matematika yang menggunakan problem solving itu sendiri, di mana yang pertama itu kita harus memahami masalahnya dalam menyelesaikan soal. Ini kan dalam penyelesaiannya kan dibuat nih diketahui sama ditanyakan. Jadi kita harus tahu, kita harus memahami apa permasalahan itu, apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Seperti yang sudah dijelasin Polia tadi. Selanjutnya ini ada jawabannya. Kita harus merencanakan masalahnya, merencanakan penyelesaiannya. Dibuatkan di sini ada soalnya dan didapat penyelesaiannya. Begitu juga dengan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, dalam memahami masalahnya itu ini diketahui dan ditanya. Selanjutnya kita harus merencanakan permasalahannya. Dibuat kan di sini dijelasin Pak Aris ronda setiap 6 hari sekali. Ini dia ada kelipatannya. Selanjutnya Pak Agus ronda setiap 8 hari sekali. Dan dalam merencanakan permasalahan ini kita harus mengingat konsep-konsep yang mudah dipelajari sebelumnya, yaitu tentang kelipatan persekutuan. Di mana nanti didapat kelipatan persekutuan dari 6 dan 8 adalah 24. Maka ronda bersama-sama pada tanggal 25 Januari adalah 2008. Begitu, dikembalikan kepada Nadia. Oke, thank you, Fani. Itu ada contoh yang satu lagi nggak, Van? Oh iya, Nat, sebelumnya Fani mau nambahin ada indikator. Kan yang tadi itu Fani jelasin tentang polio dari kelompok kami. Terus juga ada didapat indikator lainnya, yaitu yang pertama adalah menyatakan ulang sebuah konsep. Itu dalam problem solving ini. Jadi kemampuan siswa dalam menyatakan ulang sebuah konsep adalah kemampuan siswa mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikannya. Selanjutnya, yang kedua, mengklarifikasi objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, memberi contoh dan non-contoh dari konsep yang telah dipelajari. Yang keempat, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis. Yang kelima, mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep. Selanjutnya, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Dan yang terakhir, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahannya. Bentar, Nat, untuk contoh lainnya, Fani buka dulu. Mbak Fani, sebentar dulu. Ya, dari mana dapat itu tadi bahwa menyatakan ulang sebuah konsep itu termasuk indicators dari problem solving? Nah, ini tuh Fani cari Pak indikator untuk menunjukkan pemahaman konsep sebelum ke problem solving itu, Pak. Oh iya, jadi itu indikator pemahaman konsep, jadi tidak terkait dengan problem solving gitu. Itu jatahnya kelompok conceptual understanding nanti. Oh iya, maksud Fani itu sebelum ke problem solving itu, Pak.
Maaf, Pak. Oke, ya. Nat, ini Nat. Oke, makasih Van. Di sini kami juga menemukan contoh untuk instrumen kemampuan pemecahan masalah matematis, di mana di sini untuk mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1 dengan pokok bahasan perbandingan. Nah, untuk yang nomor satunya itu mengidentifikasi unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Kemudian merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematikanya. Selanjutnya menerapkan strategi penyelesaian berbagai masalah, baik yang sejenis maupun masalah baru di dalam atau di luar matematika. Kemudian menjelaskan atau menginterpretasi hasil sesuai dengan permasalahan asal, dan menggunakan matematika secara bermakna. Boleh scroll ke atas lagi, Pak? Oh, itu di nomor 1 lagi. Nah, jadi untuk yang indikator yang pertama itu, contoh soalnya bisa berupa perbandingan uang Ani dan Budi adalah 5:8, jika diketahui jumlah uang mereka ada 40.300. Kemudian berapakah uang Budi? Nah, untuk yang indikator pertama itu bisa diberi skor 10. Dan selanjutnya untuk yang butir soal kedua itu indikatornya mengidentifikasi unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Selanjutnya merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. Selanjutnya menerapkan strategi penyelesaian berbagai masalah, menjelaskan atau menginterpretasi hasil sesuai dengan permasalahan asal, dan menggunakan matematika secara bermakna. Mungkin bisa teman-teman lihat pada layar contoh-contoh indikator untuk problem solving ini. Di scroll ke bawah aja, Pak. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Mungkin apakah dari teman-teman Bapak atau Bapak ada tambahan, kritik, saran, atau pertanyaan, dipersilahkan. Silakan yang lain. Ini Anda diketawakan oleh anak UPI nanti ya. Izin bertanya, Nadia. Iya, silakan Aini. Apakah contoh yang diberikan kelompok 2 ini tentang kisi-kisi instrumen untuk kurikulum 2013? Karena pada contoh ini yang ada itu standar kompetensi. Biasanya standar kompetensi itu untuk KTSP, dan kurikulum 2013 itu ditandai dengan adanya KI. Terima kasih.
Ya, terima kasih ini. Kalau dilihat dari sini karena menggunakan SK itu emang untuk KTSP ini belum yang kurikulum 13. Bagaimana ini? Berarti tidak bisa kita menggunakan ini sebagai referensi, Nadia. Kalau referensi boleh, tapi kalau untuk di pas uji cobanya itu menyesuaikan dengan kurikulum 2013 gitu aja. Oke, terima kasih Nadia. Iya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, kepada Agil dipersilahkan. Okay, thank you, Nadia and groups. I just have a suggestion. Maybe the example we can put the example into the PowerPoint presentation, so we then not need to change the screen into A, B, C, or D screen. It's more efficient, I think. Mungkin itu saja saran. Oke, thank you Agil. Next, akan diperbaiki. Terima kasih. Apakah masih ada dari teman-teman yang lain? Ya, kalau tidak ada ya, one more thing that I want to underline ya. Jadi is problem solving. Problem solving not only a story problem ya. Jadi bukan kalau sudah soalnya bentuk soal cerita itu problem solving. Tidak benar ya. Problem solving ya, it's mean that the problem is not routine. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengajar materi tertentu, kemudian soalnya masih sama dengan yang Anda ajarkan, meskipun dalam bentuk soal cerita, itu tidak problem solving. Problem solving need to non-routine problem. Artinya tidak rutin masalahnya, tidak langsung menggunakan, rumus tidak bisa langsung digunakan. Ya, ada mungkin ilustrasinya dulu harus dicari digunakan konsep yang lain juga. Jadi yang perlu diingat, tidak semua story problem tiba-tiba menjadi story problem. Misalnya ya kalau di primary school itu misalnya 7 dikurang 2 sama dengan titik-titik gitu ya. Nah, terus kepada siswa dikatakan ibu mempunyai 7 butir telur, kemudian ibu memasaknya 2 butir. Berapa telur ibu tersisa? Nah, itu bukan problem persoalan 7 dikurang 2 yang kemudian dijadikan dengan kata-kata gitu. Nah, itu yang harus Anda ingat. Demikian juga ketika misalnya you teach about the area, ya luas tentang luas persegi panjang ya, the area of rectangle ya, length time width misalnya gitu ya, panjang kali lebarnya gitu ya. Nah, kemudian Anda, Pak Ahmad mempunyai sebidang kebun berbentuk persegi panjang ya, panjang kebunnya sekian, kemudian lebar kebunnya sekian. Berapa luas kebun? Nah, itu bukan problem solving. Ya, jadi tidak serta-merta soal bentuk cerita itu berupa problem solving. Jadi you need to also discuss in your paper report later on bahwa not all the story problems ya yang bisa kita sebut sebagai problem solving. Nah, itu jadi hati-hati nanti dalam merancangnya. Oke. Baik, Pak. Ya, kita lanjutkan mungkin yang ketiga. Mungkin setelah yang kelompok 3 langsung kelompok 5 ya. Artinya satu orang saja communication-nya, nanti yang lainnya mungkin melengkapi ketika discussion-nya.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 3. We'll present about mathematical communication. The group of member 3, Dara Hafidhatunisa, Nanda Afrian, and Nuraini. The topic of discussion, definition, developing mathematical communication in mathematical learning, and example. For the first one, we'll explain by Nuraini. Nuraini, time is yours. Okay, thank you, Fiza. Mathematics is the language of symbols in which every person who learns mathematics required to have the ability to communicate using the language of symbols. Mathematical communication skills will make a person could use mathematics for its own sake as well as others. So that will increase positive attitudes towards mathematics both from within oneself and others. Matematika merupakan bahasa lambang di mana setiap orang yang mempelajari matematika dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa lambang. Keterampilan komunikasi matematis akan membuat seseorang dapat menggunakan matematika untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga akan meningkatkan sikap positif terhadap matematika baik dari dalam diri sendiri maupun orang lain. Sumarmo 2000 argued that mathematics as a language of symbols implies that mathematics is universal and can be understood by anyone, anytime, and anywhere. Each symbol has a clear meaning and mutually agreed by everyone. For example, the symbol 9, the operation addition or plus and multiplication applies internationally at every level of school anywhere that can be understood by everyone. Jadi menurut Sumarno, dia mengemukakan bahwa matematika sebagai bahasa simbol mengandung makna bahwa oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Setiap simbol memiliki makna yang jelas dan disepakati bersama oleh semua orang. Misalnya simbol 9, operasi tambah, dan kali berlaku secara internasional di setiap jenjang sekolah dimanapun yang dapat dipahami oleh semua orang. According to Sumarmo 2000, the development of language and symbols in mathematics aims to communicate the mathematics so that students can reflect and explain the students' thinking about mathematical ideas and relationship, formulate mathematical definition and generalization through the method of the invention, express mathematical ideas orally and in writing, read the discourse of mathematics with understanding, clarify and expand, appreciate the beauty and power of mathematical notation and its role in the development of mathematical ideas. Jadi menurut Sumarmo, pengembangan bahasa dan simbol dalam matematika bertujuan untuk mengkomunikasikan matematika agar siswa dapat, yang pertama, mencerminkan dan menjelaskan pemikiran siswa tentang ide-ide dan hubungan matematika, generalisasi matematika melalui metode penemuan. Yang ketiga, mengungkapkan ide-ide matematika secara lisan dan tertulis. Yang keempat, membaca wacana matematika dengan pemahaman, memperjelas dan memperluas pertanyaan ke matematika yang telah dipelajarinya, dan yang terakhir, menghargai keindahan dan kekuatan notasi matematika. Mathematical communication support other mathematical skills, such as problem-solving ability. With good communication skills, then the problem will be supported to resolve the problem. Hulukati 2005 states the communication skills is a prerequisite for solving mathematical problems. That is, if students cannot communicate it properly, interpret mathematical problems and concepts, it cannot resolve the problem properly. Jadi komunikasi matematika mendukung keterampilan matematika lainnya, seperti kemampuan pemecahan masalah. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, maka masalah akan lebih cepat terwakili dengan benar dan akan didukung untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Hulukati, keterampilan komunikasi merupakan prasyarat untuk memecahkan masalah matematika, yaitu jika siswa tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan menafsirkan masalah dan konsep matematika, maka tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik.
That's all from me. I return back to Fiza. Thank you, Aini. The next material will explain by Nanda. Nanda, time is yours. Okay, thank you, Fiza. Okay, I will continue the explanation about expert opinion about mathematical communication. First, Soen, Bin, and Zibat, they agree that mathematical communication is the student's ability to explain an algorithm and a unique way to solving problems, and students' ability to construct and explain real-world phenomena in graphs, sentence, equations, and tables, or students' ability to give conjecture about the pictures of geometry. Jadi selanjutnya pembahasan tentang pendapat-pendapat para ahli mengenai komunikasi matematis. Jadi ahli yang pertama itu Soen, Bin, dan Zibat, yaitu mereka menyatakan bahwa komunikasi matematis adalah kemampuan siswa untuk menjelaskan suatu algoritma atau cara dalam memecahkan sebuah masalah, yaitu kemampuan siswa untuk mengkonstruksi dan menjelaskan fenomena dunia nyata dalam grafik, kalimat, persamaan, dan tabel, atau kemampuan siswa untuk memberikan dengan gambaran tentang bentuk-bentuk gambar geometri. Next expert, it is namely Rombach and Chair. They argue that mathematical communication is about connecting real objects, pictures, and diagrams into mathematical ideas, explain the ideas, situations, and mathematical relationships orally or in writing the real objects, pictures, graphs, and algebra, and then states a daily occurrence in the language of mathematics or mathematical symbols, and to listen, discuss, and write about mathematics, read with understanding or write-in mathematical presentations, make a conjecture, preparing arguments, formulating definitions and generalizations, and then describe and create questions about the mathematics they have learned. Kemudian, lebih luas lagi, yaitu tentang komunikasi matematis dikemukakan oleh Rombach dan Chair. Jadi mereka menyatakan ada beberapa kriteria atau indikator yang bisa kita jadikan sebagai alat ukur untuk komunikasi matematis peserta didik. Yaitu yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Kemudian yang kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematis secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Kemudian yang ketiga, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, kemudian mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika, kemudian bisa juga membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi, kemudian terakhir itu menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Sehingga pendapat-pendapat para ahli ini juga bisa kita gunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Okay, and then the other experts, namely Barudi, propose 5 aspects of communication. The 5 aspects are: first, it is about representing. It is making a representation, means making other forms of idea or problem. Suppose a table represent in a diagram form or otherwise. Kemudian kita akan melihat beberapa aspek, yaitu 5 aspek dalam komunikasi matematis yang dikemukakan oleh Barudi pada tahun 1993. Yaitu pertama itu representasi, yaitu membuat representasi, yaitu membuat bentuk lain dari ide atau permasalahan. Misalkan bentuk tabel dipresentasikan ke dalam bentuk diagram atau sebaliknya. Akan tapi dalam NCTM tahun 2000, kemampuan representasi matematis ini adalah kemampuan tersendiri atau terpisah dari kemampuan komunikasi matematis. And then the second, it is about listening. Ability. Yeah, Pak. Can you directly explain a little bit difference between mathematical communication and representation? Baik, Pak. Kalau di representasi matematis, yaitu kemampuan diharapkan yaitu membuat bentuk lain dari sebuah ide atau permasalahan. Misalkan bentuk tabel dipresentasikan ke dalam bentuk diagram atau sebaliknya. Sedangkan dalam komunikasi matematis, peserta didik diharapkan dapat seperti menghubungkan
benda nyata, gambar atau diagram ke dalam ide matematis, kemudian menjelaskan ide situasi matematis ke dalam bentuk simbol matematika, atau menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bentuk simbol bahasa atau simbol matematika. Itu sedikit perbedaannya, Pak. Baru dasar saja, Pak. Kan sama-sama berarti itu. Coba ini ada diagramnya, coba sajikan dalam bentuk yang lain, itu representasi. Iya, Pak. Communication-nya gimana? Oh. Mungkin hampir mirip, Pak, tapi dalam STM tapi representasi ini sudah dipisah, Pak. Jadi kemampuan matematis Ya, tersendiri. makanya karena because it is different ya. Konteksnya gimana itu? Representasi mungkin jelas ya. Coba angka 5 itu bisa direpresentasikan dalam bentuk yang berbeda. Apa saja itu angka 5 itu? Oh. 3 tambah 2. 3 tambah 2, Pak. 3 tambah 2. 5 itu lambang angka 5 aja ada berapa? 5 Arabik. Oh, gitu, Pak. 5 Romawi, 5 itu. Itu semua 5, representasi 5 dalam berbagai termasuk 5 lidi ya. Nah, itu representasi juga dari 5. Nah, communication gimana? Itu kemampuan representasi namanya. Tapi communication ini lebih menyatakan peristiwa sehari-hari ke dalam bahasa atau simbol matematika. Ya, artinya berkomunikasi beda dengan merepresentasikan. Berkomunikasi kita ingin menjelaskan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Jadi kita mungkin menggunakan representasi untuk berkomunikasi gitu. Nah, supaya artinya coba Anda akan menunjukkan arah rumah seseorang, ya. Nah, coba tolong bantu saya mau ke rumah ini, ya, atau tunjukkan saya. Maka Anda gunakan denah rumah, Anda gambarkan, itu nanti ya. Berarti sana itu ya you use representation to communicate the ideas. Ada ideas-nya yang akan dikomunikasikan, gitu. Artinya fungsinya jadi berbeda begitu ya. Representasi digunakan untuk berkomunikasi. Nah, tapi komunikasi matematis tidak hanya sekedar menggunakan representasi, juga ada yang lain-lain. Ya. Oke, go on, Nanda. Okay, thank you, sir. Next aspects in mathematical communication is listening. Listening is ability to topic being discussed will affect students' ability to give an opinion or comment. And then reading. The process of reading is a complex activity because in there are aspects of remembering, understanding, comparing, analyzing, and organizing what is contained in the passage. Next, Annie. Fourth, it is about discussion, aspects of mathematical communication. In discussion, students can express and reflect their thoughts regarding the content being studied. Students can also ask for things that are unknown or are still hesitant. The question asked of students are direct to find out how to get solution to the problem and not just what is the solution to the problem. And the last aspect in mathematical communication is about writing. Writing is an activity undertaken by the constituents meant to reveal and reflect as outlined in the paper media, computer, or other media. Writing is a useful tool of thinking as students can experience mathematics as a creative activity. And by writing, students transfer its knowledge into written form. Okay, that's all for me. I turn back to Hafiza. Okay, thank you, Nanda. I will return the material about developing mathematical communication and mathematical learning. Student mathematical communication can be developed in learning mathematics through a variety of ways. The first one is through group discussion. With the group discussion, each group can develop mathematical communication skills more effectively. Brunner found that the formation of small group facilitates development of mathematical communication skills. Given the small group, then the intensity of one student
in expressing their opinion will be higher. This will provide the great opportunity for students to develop mathematical communication skills. Dengan diskusi kelompok ini, setiap anggota dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematika secara efektif. Brenner menemukan bahwa pembentukan kelompok-kelompok kecil memfasilitasi pengembangan keterampilan komunikasi matematis. Dengan adanya kelompok kecil, maka intensitas salah satu siswa dalam mengungkapkan pendapatnya akan semakin tinggi. Hal ini memberikan kesempatan yang besar bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematisnya. The second one is using contextual issues in learning mathematics. Menurut Kader, in his research, found that the use of coastal potency-based contextual teaching and learning can improve the ability of junior high school students' mathematical communication in learning mathematics by designing a form of contextual issues. Then the answer it needed an explanation and reasoning and not just the final answer of a standard procedure. Menggunakan isu kontekstual dalam pembelajaran matematika. Kader menemukan dalam penelitiannya bahwa penggunaan pembelajaran kontekstual berbasis potensi dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa SMP dalam pembelajaran matematika dengan merancang suatu bentuk soal kontekstual. Maka untuk menjawabnya diperlukan penjelasan dan penalaran yang bukan sekedar jawaban akhir dari suatu prosedur baku. The next one is by learning that encourage students to express opinion and explain. Pugal stated that in order for students to be trained mathematical communication skills, then students need to get used provide argument for each answer and provide feedback on answer given by others so that what is being learned to be more meaningful to him. Jadi dengan adanya pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat dan menjelaskan. Pugal menyatakan bahwa agar siswa lebih terlatih dalam keterampilan komunikasi matematis, maka siswa perlu dibiasakan untuk memberikan argumentasi atas setiap jawaban dan memberikan umpan balik atas jawaban yang diberikan oleh orang lain, sehingga apa yang dipelajari menjadi lebih bermakna baginya. The next one is by learning that encourage a student to understand the text or instructional materials. One model of learning that enhance the mathematical communication skills through reading text or instructional material in transactional reading strategy. In this strategy, students are trained ability to read and understand the teaching material prepared by teachers. Sugiyatno in his research found that learning mathematics with transactional reading strategy successfully develop mathematical communication skills of students. Dengan pembelajaran mendorong siswa untuk memahami teks atau bahan ajar. Salah satu pembelajaran yang meningkatkan kemampuan komunikasi matematik melalui teks bacaan atau bahan ajar adalah strategi pembelajaran transaksional. Sugiyatno dalam penelitiannya menemukan bahwa pembelajaran matematika dengan strategi membaca transaksional berhasil mengembangkan kemampuan komunikasi matematik siswa. The next one is by learning that encourage students to write mathematically. Aspect to writing and mathematical communication can be enhanced by existence of mathematical writing and learning activities. For example, in making conclusion, making question, answer, reason, and so forth. These activities can enhance students' skills in writing mathematical ideas. Dengan pembelajaran dan mendorong siswa untuk menulis secara matematis. Aspek menulis dalam komunikasi matematik dapat ditingkatkan dengan adanya tulisan matematik dan
matematis dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya dalam pembuatan kesimpulan, membuat pertanyaan, jawaban, alasan, dan lainnya. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis ide-ide matematika. Salah satu strategi pembelajaran yang meningkatkan kemampuan menulis matematika adalah strategi Think Talk Write. Dan menurut Ansari, yang melakukan penelitian untuk mengembangkan pemahaman matematis dan mengembangkan komunikasi siswa SMA melalui strategi Think Talk Write, menemukan bahwa strategi ini dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dan pemahaman matematis siswa SMA, terutama jika dilakukan dalam kelompok kecil. Lalu the last one is by learning that encourage students to make question. One lesson that encourage students to make a question is reciprocal teaching. Kohal found that learning mathematics with reciprocal teaching can improve mathematical communication skills in junior high school students. Jadi yang terakhir adalah dengan pembelajaran yang mendorong siswa untuk membuat pertanyaan. Salah satu pelajaran yang mendorong siswa untuk membuat pertanyaan adalah pengajaran timbal balik. Kohar menemukan bahwa pembelajaran matematika dengan reciprocal teaching dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematis pada siswa SMP. Hal ini dikarenakan tahapan dalam reciprocal teaching, bahan membaca, menyimpulkan, membuat pertanyaan, menjelaskan atau mengklasifikasi, dan membuat prediksi atau pertanyaan lanjutan berkaitan erat dengan perkembangan keterampilan komunikasi matematik. Next slide. Okay, the last one is the example. For example, consider this first problem. In a rectangle, given the length of the hypotenuse is 10 cm and the length of one side at a rectangle is 6 cm. How long is the third side? Then consider the second problem follows. One day, Mr. Zaki went to the house of Mrs. Vina on a motorbike. From his home, he must ride a bike in the west as far as 8 kilometers. Then turn left at an angle of 90 degrees and continue the journey as far as 6 kilometers and come to the house Mrs. Vina. On his way back, Zaki not struck the original path, but struck the straight path which directly connect the house of Mrs. Vina and the house of Mr. Zaki. Explain how they measure the total distance traveled by Mr. Zaki for taking all this trip. Jadi pada permasalahan ini, permasalahan pertama, sebuah segitiga siku-siku diketahui dengan sisi miringnya 10 cm dan sisi salah satu sisi siku-sikunya adalah 6 cm, maka berapa panjang sisi ketiganya. Sementara pada permasalahan kedua, Pak Zaki ingin pergi ke rumah Bu Vina mengendarai dengan mengayuh sepedanya ke barat 8 km, lalu belok kiri 90 derajat sejauh 6 km. Lalu dia ingin kembali ke rumah, tapi tidak ingin melalui jalan yang sama dengan yaitu melalui jalan lurus dari rumah Bu Vina ke Zaki. Lalu jelaskan bagaimana mengukur jarak total yang tempuh Pak Zaki untuk menempuh semua perjalanan tersebut. Perhatikan bahwa masalah pertama membutuhkan sedikit keterampilan komunikasi matematik, seperti membaca dan menulis ide-ide matematika. Ini berbeda dengan masalah kedua, di mana pada soal kedua itu siswa dilatih untuk mengembangkan kemampuan komunikasinya melalui membaca soal dan memahaminya. Kemudian mengkomunikasikan ide-ide matematika tersebut ke dalam tulisan agar orang lain dapat memahaminya. Untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematik siswa dapat dilatih dengan soal-soal kedua. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada pertanyaan saran pertanyaan dari Bapak atau teman-teman? Untuk questionnya dilanjutkan nanti aja ya kalau ada question.
Do you have another class after this? Randy? Kalau Randy sendiri nggak ada, tapi ada yang MKU, saya Pak. Ada yang MKU. Ada MKU, oh ada. Siapa yang MKU? Coba tanya, ada yang MKU. Ada yang MKU kawan-kawan, kalau enggak? Aku ada biasanya ada kuliah. 8.50 ada kuliah. Habis jam berapa? 8.50 Pak. Oh 8.50. Oke. Ya, coba ini the last one question for you ya. Coba sebentar dicari soalnya ya. Seperti ini ya. Nah, sebuah kapal berangkat dari kota A. Sebuah kapal berlayar dari kota A menuju kota B ya, yang berada sebuah kapal berlayar dari kota A menuju kota B yang berada di timur laut kota A sejauh 100 km ya. Atau sebuah kapal dari kota A berlayar sejauh 100 km menuju kota B yang berada di timur laut kota A. Ya. Kemudian kapal tersebut meneruskan pelayaran menuju selatan sampai berada di tenggara kota A. Selanjutnya dia meneruskan pelayaran ke kota C, ya, di selatan kota B, ya, sampai dia berada di tenggara kota A. Nah, berapa jauh perjalanan? Coba dalam waktu 3 menit, can you answer it? Sebuah kapal berlayar dari kota A menuju timur laut ya ke kota B sejauh 100 km. Terus melanjutkan perjalanan ke selatan menuju kota C ya yang berada di tenggara kota A. Nah, berapa jauh perjalanan kapal tersebut? Yang bisa jawab? Ada, ya.
Coba show me your picture. Seperti apa tuh gambarnya? Adek, udah selesai gambarnya, Adek? Atau you don't know di mana timur laut itu, Adek? Bentar, Sir. Agil, have you finished? Not yet, sir. Nanda, show me your picture, Nanda. Belum, Pak. Sebentar, Pak. Belum? Ada izin share picture, Pak. Iya, oke. Mana A-nya mana ini? A-nya ini, Pak. Timur laut itu kemana ya, Adek? Dari A itu? Ini ke arah mana dia berlayar tuh? B itu berarti. Bukannya ke barat, ini sekarang bukan. Ke barat itu ada. Mana timur laut, ayo. .45 derajat ke kanan atas dari A mungkin, Adek. Coba Agil, share your picture, Agil. Agil seperti ini, sir. Mana seperti mana? Ke timur laut itu nanti Ya. ke Oke, good. Maaf garisnya agak jelek, sir. Ya. Nah, terus ke selatan sampai Yes. tenggara. Kalau selatan berarti ke bawah. Ya. Sampai di tenggara. Mana dia tenggara? Sampai di tenggara ini kan dah tenggara dari A juga. Ya. Ini kan kalau lagi ini udah tenggara dari kota A. Ya, terus what do you get? Nanti kalau jaraknya itu AC, jarak terpendeknya. Enggak, yang pertanyaannya apa? Berapa jauh perjalanan kapalnya? Berarti 100 ditambah BC. Ya. 100 km ditambah jarak perjalanan dari B ke C. Iya, berapa aja perjalanan dari B ke C? Itu belum temu tulisan. Siapa yang tahu dengan cepat saja berapa perjalanan dari B ke C ini? What kind of triangle? 100 akar 2, Pak. Hah? 100 akar 2 dari B ke C, Pak. Ya, how do you know that, Nanda? Itu segitiga siku-siku, Pak. Ada Pythagoras, dari Pythagoras. Segitiga? Siku-siku di A, Pak. Oh, ya, right triangle, ya. Siku-siku di A, karena sudutnya ke timur laut itu 45, ke tenggara juga 45. 90. Ya, jadi this right triangle, jadi BC itu adalah 100 akar 2. Jangan pakai trigonometri pula, cari rumus trigonometri sin cos, ya boleh. Menyiksa diri itu namanya. Oke, so the distance 100 plus 100
multiply by square root of 2 ya. Oke. Jadi itu artinya sebenarnya banyak sekali komunikasi yang kita perlu latihkan kepada siswa ya dalam pelajaran matematika seperti tadi dijelaskan. Nah, jadi silakanlah nanti Anda buat indicatorsnya. Kemudian yang apa namanya yang tadi sudah tampil itu tolong juga di-share PowerPoint-nya di apa ya di grup ya biar yang lain bisa membaca juga dan juga mungkin memberi masukan. Okay, for today, I think enough for today that we continue insyaAllah Thursday afternoon. Ya, terima kasih atas sajiannya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama ya. Mari kita lihat ya.